Shalom saudara sekalian, kita mengikuti Abam episode 454. Pertanyaan dari ibu rumah tangga usia 45 tahun dan suaminya juga umur 45 tahun. Salam Pak Erastus, kami sudah menikah selama 17 tahun. Ya. Kehidupan pernikahan kami harmonis dan seks saya dengan suami masih aktif. Namun karena usia, libido saya menurun. Bolehkah kami menonton film dewasa, strip porno untuk memancing libido? Perlu diketahui kami bukan pecandu film porno, kami menontonnya hanya pada saat saya harus melayani suami. Apakah kami berdosa? Yang pertama, tidak patut orang percaya melihat film-film seperti itu yang diperagakan dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Allah. Itu akan merusak pikiran Anda. Jadi 100% salah dan tidak boleh. Yang kedua, Anda akan terikat. Tidak bisa tidak akan terikat. Sehingga hubungan badan Anda dengan pasangan hanya karena dipancing itu. Dan bukan tidak mungkin ada fantasi wajah pria atau wanita yang ditonton. Akhirnya ini menjadi seperti perzinahan atau percabulan fantasi. Melakukan hubungan badan dengan pasangan hidup tetapi yang dibayangkan wanita yang ditonton. Ini ketidaksetiaan, pengkhianatan. Ya. Yang ketiga, kalau pasangan hidupmu tidak bisa memuaskan seperti yang kamu lihat di dalam video tersebut, nah ini akan jadi masalah. Bukan tidak mungkin pria atau wanita yang pasangannya tidak bisa memuaskan seperti yang dia lihat dalam film porno akan mencari pasangan lain yang bisa memuaskan. Dan ini sudah terjadi. Seorang wanita menyaksikan itu, bukan pria, wanita. Wah, prianya pasti lebih banyak. Yang berikutnya, akan sangat tidak menjadi contoh bagi anak-anak kalau sampai mereka tahu orang tuanya menyimpan film yang tidak patut itu. Anda mau sembunyikan bagaimanapun, kalau sampai dilihat oleh pegawai rumah, asisten rumah tangga, atau anak, atau family, Anda tidak menjadi berkat. Jadi yang Anda lakukan sekarang, buang semua film-film itu, buang, jangan diberikan ke orang, rusak, hancurkan, dan jangan lakukan. Demi nama Tuhan Yesus, kalau Anda mau kembali kepada Tuhan dengan benar, jangan lakukan itu. Kalau kasihmu melimpah terhadap pasangan hidupmu, berbelas kasihan, itu libido akan bangkit dengan sangat normal dan natural. Buktikan. Oke, dari wanita, begini pertanyaannya. Shalom, saya sering bingung dengan pertanyaan orang-orang di sekitar saya yang selalu bertanya, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tetapi mengapa seorang Tuhan berdoa kepada Tuhan? Seharusnya jika memang Tuhan Yesus adalah Tuhan, tidak perlu berdoa kepada siapapun. Itulah yang ditanyakan orang-orang di sekitar saya. Oke, yang pertama yang harus dipersoalkan, Tuhan itu apa? Tuhan, ya, itu terkait dengan kata Tuan, artinya majikan. Ya. Di dalam bahasa Yunani ada kata kurios yang diterjemahkan Tuhan. Dalam bahasa Inggris Lord. Dan di Inggris ada orang-orang yang memiliki gelar Lord. Biasanya itu bangsawan. Yesus itu Tuhan, ya. Waktu Yesus menjadi manusia tentu tidak menyebut Yesus Tuhan. Murid-murid pasti tidak berkata Tuhan, pasti rabi, guru. Tetapi setelah mereka tahu Yesus adalah Tuhan, beberapa ratus tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian ya, nggak sampai ratus ya, 30, 20 sampai paling lama 50, 60 tahun kemudian Injil yang terakhir ditulis, tahun 90 kira-kira, baru bisa disebut Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus. Juga surat-surat rasul-rasul. Tuhan artinya Tuhan. Jadi segala kuasa di surga, di bumi diberikan kepada Yesus. Yesuslah menjadi Tuhan atas jagat raya ini yang suatu hari akan menjadi
raja, memerintah selama-lamanya. Waktu Yesus menjadi manusia, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan di situ Allah Bapa. Ya, kalau orang Yahudi menyebutnya Adonai, Tuhan. Jadi Allah Bapa itu Tuhan benar. Yesus juga Tuhan, ya benar. Tetapi ketika Yesus menjadi manusia, dia memanggil Allah Bapaknya itu Tuhan. Penguasa, karena memang dialah yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Tapi Yesus memanggil Bapaknya itu ya Bapa. Memanggil Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi yang namanya Yahweh atau Allah Yahweh atau Elohim Yahweh itu Bapa. Yesus memanggil Bapa, maksudnya Yesus memanggil Tuhan semesta alam itu Bapa. Jadi tidak heran kalau Yesus berdoa kepada Bapaknya. Bapa juga Tuhan, Tuhan semesta alam yang mempercayakan kekuasaan kepada Yesus menjadi Tuhan. Makanya Alkitab dalam Filipi 2 ayat 10-11 mengatakan Yesus menjadi Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa apakah bukan Tuhan? Tuhan. Dia Tuhan semesta alam. Dia majikan maha besar. Dan Bapa Tuhan yang maha besar menyerahkan kekuasaan kepada Yesus yang dijadikan Tuhan. Ya. Makanya Petrus mengatakan kepada orang-orang di Kisah Rasul, Yesus yang kamu salibkan itu dijadikan Kristus. Tuhan artinya yang diurapi. Nah itu ya, jadi jangan dengar orang-orang di sekitar Anda karena mereka memiliki konsep Tuhan itu beda dengan konsep kita. Ya, jangan membandingkan dan jangan terganggu karena mereka memahami bahwa Tuhan itu hanya satu, misalnya Allah. Kalau kita percaya, Allah mempercayakan kekuasaannya kepada Yesus yang juga bisa disebut Tuhan. Oke, saya kira cukup itu. Nanti akan dijelaskan panjang lebar karena ini bukan masalah kecil. Pertanyaan ini sebenarnya masalah besar. Pertanyaan berikut dari wanita usia 40 tahun sudah menikah. Salam Pak Pendeta, saya menikah dengan pria berbeda keyakinan agama. Saya sudah punya anak 2 orang. Saya menikah secara agama suami dan juga sudah berganti identitas KTP jadi agama suami. Tapi saya tidak pernah mengikuti ajaran agama suami saya dan masih tetap percaya bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan juru selamat saya. Tetapi saya juga semenjak menikah sudah tidak pernah ke gereja. Saya hanya berdoa dan bergumul dalam hati dan menyembah Tuhan di mana saja saya berada dan tempat ya. Dan sempat, kalau sempat. Terkadang di dalam motor pun pada saat dalam perjalanan bisa melakukan penyembahan kepada Tuhan. Suami saya tahu kalau saya tidak mau mengikuti ajaran agamanya, tapi suami saya juga tidak pernah menyerah sepertinya agar saya ikut dia, dan bahkan terkadang menganggap bahwa saya sudah mengikutinya karena saya tidak pernah lagi ke gereja atau bahkan berdoa. Terus terang saya tidak pergi ke gereja dan berdoa karena setiap saya melakukannya pasti membuat suami saya marah dan jadi bahan pertengkaran kami. Kasihan anak yang jadi korban melihat kami tidak harmonis. Tapi kalau saya tidak ke gereja dan berdoa, suami sangat baik dan kami jadi sangat harmonis juga. Hampir 10 tahun ini saya sudah tidak ke gereja dan selama itu juga jiwa dan batin saya selalu memberontak dan menderita. Menderita karena merindukan suasana hadirat Tuhan dengan saudara seiman di rumah Tuhan. Banyak sekali yang saya ingin sampaikan di sini, tetapi tidak mungkin cukup waktu dan kata untuk saya utarakan. Kesimpulannya bagaimana saya mengambil keputusan dalam hidup saya agar saya bisa kembali seperti dulu melayani dan setia kepada Yesus sebelum saya dipanggil kembali olehnya nanti. Saya ingin matinya saya nanti di dalam Tuhan dan ini yang jadi pergolakan hidup saya setiap waktu dalam hidup ini.
hidup saya. Saya mohon dengan sangat, Pak, agar saya diberi bimbingan dan jawaban yang tepat untuk saya bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Kamu umurnya 40 tahun, 100% kamu akan sangat menyesal kalau kamu meninggal dunia dalam keadaan seperti ini. Karena kamu mengkhianati Tuhan. Kamu akan sangat menyesal. Kamu punya rumah tangga bahagia, harta berlimpah, kalau sampai ditolak oleh Tuhan Yesus, celaka sekali. Jadi sekarang kamu harus mulai berketetapan untuk menunjukkan bahwa kamu percaya Yesus. Jangan kamu takut nanti rumah tanggamu jadi kacau, nanti berantem terus. Mungkin sebaliknya suamimu bisa bertobat menjadi orang percaya. Apapun resikonya, kamu harus menunjukkan bahwa kamu percaya Tuhan Yesus, walaupun kamu belum ke gereja. Ya, ke gereja itu nomor 2. Yang pertama, kamu harus menyatakan bahwa kamu tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu sudah menjual imanmu dengan pernikahan, dengan suami, dengan anak. Kamu gantikan Yesus dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dan tentu kenikmatan seks. Dan itu benar-benar pengkhianatan. Di mata Tuhan kamu jahat. Tetapi Tuhan mau mengampuni kamu. Dan mungkin Tuhan juga sudah mengampuni karena kamu rasa bersalah. Hanya kamu belum berani mendobrak keadaan ini. Nasihat saya, tunjukkan kamu beriman, apapun resikonya. Dan lihat bagaimana Tuhan mendampingi kamu, melindungi kamu, menjaga kamu. Ya, oke, lakukan ini. Tuhan Yesus menolong kamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari seorang janda usia 60 tahun pensiun. Saya janda Kristen kenal dengan duda usia 60 tahun. Seorang gembala sidang yang istrinya dulu teman baik saya waktu sekolah, bahkan seperti saudara. Saya kenal baik dengan dia, bahkan dia tahu wataknya memang dia baik. Dia mengajak saya menikah agar ada yang mendampingi dalam pelayanan. Tetapi anak saya tidak mengizinkan saya menikah lagi. Saya dan dia sama-sama punya anak 4 yang sudah berumah tangga semua. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya kamu jangan menikah lagi. Kamu kalau menikah, kamu akan membawa persoalan besar dan persoalan berat. Untukmu, untuk anak-anakmu, dan bisa juga untuk anak-anak dia. Kamu belum kenal sehari-hari siapa pendeta ini atau gembala ini. Kamu tidak kenal sehari-hari bagaimana 4 anaknya. Tapi kamu sudah kenal dengan baik anakmu yang tidak setuju kamu menikah. Jawaban saya, jangan menikah. Kamu nekat menikah, kamu akan tahu akibatnya. Kamu akan sangat menyesal. Jangan menikah. Ya, saya juga heran ini pendeta usia 60 tahun masih mau menikah. Mestinya dia tidak menikah lagi. Kalau menurut saya loh ya. Saya dari beberapa puluh tahun yang lalu atau belas tahun yang lalu sudah berikrar. Kalau saya tidak punya pasangan, saya tidak akan menikah lagi. Bayangkan kalau saya menikah lagi, nanti teman-teman istri saya gimana, lalu jemaat gimana. Jangan. Mestinya pendeta itu tidak menikah lagi. Saya peringatkan dengan tegas, jangan menikah. Cukup. Ini pertanyaan dari laki-laki usia 19 tahun, single, bekerja di perusahaan dalam bidang tertentu. Saya tidak mau sebutkan, takut nanti dikenali. Salam Pak Erastus, saya doakan baik-baik saja. Saat ini saya sedang merantau, hidup sendirian, jauh dari ayah dan bunda. Saya tinggal di kota yang termasuk kota besar di Indonesia. Saya saat ini sudah bisa mencari nafkah sendiri, meskipun masih kesulitan mengatur keuangan dan mengendalikan diri dalam menggunakan uang. Saya punya cita-cita tinggi sebagai seorang pendiri perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan edukasi. Pada saat ini merasa tidak suka bekerja kantoran karena lelah rasanya diperintah ini dan itu oleh atasan. Saat ini saya sebagai staf masih berada di posisi paling bawah di departemen saya. Jadi saya ada beberapa atasan yang harus saya hormati. Dulu waktu saya masih SD dan SMP, saya ingin sekali merasakan kerja kantoran, menjadi orang dewasa dan terlibat dalam rapat-rapat penting dalam perusahaan karena saya berpikir bahwa itu keren dan menyenangkan. Tetapi saat saya sudah bekerja, ada rasa ingin kembali ke sekolah saja.
Seperti ada rasa menyesal karena menamatkan pendidikan sedini mungkin. Alasannya adalah teman-teman, saya melihat teman-teman saya saat itu masih banyak yang hangout dan bermain bersama-sama, sedangkan saya berada di kantor, sibuk dengan pekerjaan. Bahkan di weekend dan beberapa tanggal merah kadang diminta untuk bekerja. Walaupun mendapatkan bayaran dan cuti tambahan, saya tetap merasa sedih karena saya tidak bisa bermain dan berkumpul bersama teman-teman saya yang lainnya. Saya sering berpikir bahwa saya sudah kehilangan masa remaja saya karena saya habiskan dengan belajar, dan belajar. Lalu saat ini saya juga sibuk dengan pekerjaan di kantor. Tentu kalau saya resign, beban saya pasti hilang. Tapi saya juga harus berpikir dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan saya. Ditambah saya mempunyai tujuan-tujuan di masa mendatang yang pastinya memerlukan uang. Saya juga harus berusaha untuk memberikan hasil pekerjaan saya kepada orang tua. Karena mereka sudah begitu sabar membesarkan saya. Tetapi tidak mungkin saya harus memberikan uang terus kepada orang tua. Maka saya berpikir untuk membangun bisnis untuk orang tua saya, supaya orang tua saya tidak perlu bekerja lagi, tapi tetap bisa memiliki pemasukan setiap bulannya dari bisnis, dan saya sudah berjalan sendiri tersebut, Orang tua saya berusia 40 tahunan, dan saya tidak mau mereka tetap banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka kalau sudah menyentuh 60 tahun. Saya tahu rasanya mencari uang itu susah dan melelahkan. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana memiliki respon hati dan pikiran yang benar tentang usia muda saya yang sudah saya gunakan untuk bekerja dan bukan bersenang-senang bersama teman-teman? Karena sebenarnya saya ingin sekali berkumpul bersama teman-teman dan mencoba berbagai hal yang baru. Kamu sangat muda dan pergumulan hidup kamu cukup berat, ya. Saya tidak tahu kamu lulus SMA atau sudah sarjana. Tapi kalau 19 tahun bekerja mungkin kamu hanya SMA. Kamu harus tahu ya, karena saya pernah muda seperti kamu ya. Lihat orang jalan-jalan, hangout, bersenang-senang, rasanya senang. Sampai di mana sih senangnya? Pikir tuh. Tetapi kamu yang tidak punya banyak waktu, nanti sekali-kali hangout, ada waktu jalan-jalan jadi berkualitas dan begitu menyenangkan. Tapi kalau banyak waktu lalu bisa jalan-jalan, bisa menjenuhkan dan membosankan. Sampai berpikir, betapa enaknya ya kalau orang kerja. Tuh, bisa begitu. Jangan bodoh. Jangan berpikir mereka lebih senang dari kamu. Nanti kalau kamu sudah seperti mereka, kamu bisa berpikir, betapa senangnya bekerja ya. Ya sekarang kamu masih muda, ada pemberontakan di dalam dirimu, kamu tidak mau diatur, tetapi itu bagian dari pendewasaan. Kamu belajar bisa diatur, dikontrol, sebab orang yang tidak bisa dipimpin tidak bisa memimpin orang lain. Belajarlah jadi pemimpin dengan cara dipimpin, dikontrol, dikuasai orang dulu. Suatu hari kamu akan punya perusahaan, kau bisa mengontrol, mengendalikan orang. Kalau orang tidak pernah dikendalikan, dikontrol orang, dia tidak punya empati mengontrol orang lain. Dan itu bisa mengganggu kemajuan perusahaanmu kalau suatu hari kamu menjadi seorang pemimpin. Jadi tetaplah bekerja di situ. Dan isi waktumu untuk belajar. Jangan kamu berpikir, wah saya kehilangan masa remaja. Apa sih masa remaja itu? Lalu kalau sudah masa remaja untuk apa? Mau senang-senang? Lalu usia 40 tahun cari kerjaan susah, tidak punya modal, tidak punya keahlian, baru melarat belakangan hari. Ingat, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kamu bisa menikmati pekerjaan ini walaupun kamu dikuasai orang, diatur orang. Kamu menikmati keadaan itu. Kalau kamu sudah tidak senang, kamu akan menjadi susah. Segalanya menjadi menyakitkan. Mau masuk kantor juga ada berat, malas, tidak bergairah. Sekarang ubah, bergairahlah. Berprestasilah di tempat kerjamu ini.
Senanglah diatur, dikuasai orang. Nikmati keadaan itu untuk kamu jadi dewasa dan tidak ada ruginya. Jangan keluar dari keadaan sekarang ini. Nanti ada waktunya kamu keluar. Ini kalimat terakhir minta tolong dijawab, Pak. Saya takut saya punya pikiran dan perasaan yang salah. Betul, salah pikiranmu. Jangan lihat anak-anak yang bekerja, yang tidak bekerja. Anak-anak yang bisa hangout jalan-jalan. Kamu punya waktu juga kok. Habis kerja bisa ngopi, hangout dengan teman. Tapi nggak kebanyakan. Mau jadi melarat, mau jadi kere, mau jadi gembel, mau jadi orang yang tidak punya masa depan. Jangan. Kamu dipersiapkan punya masa depan oleh Tuhan. Kamu dipersiapkan diberkati. Kamu dipersiapkan punya perusahaan suatu hari kelak. Sekarang dulu di tempat itu. Kau masih muda sekali, 19 tahun. Kalau kamu berkata, saya kehilangan masa remajamu. Justru kamu tidak kehilangan. Mereka yang kehilangan. Terbalik loh. Kau pikir kalau masa remaja boleh hangout jalan-jalan itu sesat. Pikiran salah. Ya, jangan lakukan itu. Oke? Saya pernah muda seperti kamu. Kamu tahu susahnya hidup saya waktu muda. Saya sekolah, pulang jualan, dagang untuk membiayai sekolah atau kuliah saya. Aduh, udah ada jalan-jalan ketemu orang. Ya sekali-kali di gereja, pulang dari gereja makan bareng dengan teman-teman. Itu sudah membahagiakan saya. Nah, saya susah sekali. Tapi nggak bisa bicara panjang lebar di sini. Pasti kamu tahu maksud saya, ya. Kedua, bagaimana cara membalas budi yang benar kepada orang tua? Caranya kamu tak bekerja di situ, betah di situ. Orang tuamu juga masih muda, kamu mesti belajar sekarang, masa remaja untuk belajar. Itu membalas budi. Jangan terlalu jauh berpikir memberi uang untuk orang tua punya usaha. Itu terlalu jauh. Kau masih muda. Orang tuamu juga masih umur 40 tahun. Jadi kamu jangan terlalu berpikir melampaui yang kamu mampu lakukan. Apakah memang harus berupa materi dengan saya memberikan sebagian besar atau kecil daripada pendapatan saya? Kalau bisa, berikan. Kalau enggak bisa, ya enggak apa-apa. Pakai uangmu untuk kuliah lagi. Atau belajar satu bidang tertentu. Orang tua kan tidak memaksa kamu harus memberi. Tapi kalau bisa menyisihkan, itu kan elok. Kalau belum bisa ya enggak apa-apa. Suatu hari pasti bisa. Dan saya sering mengatakan, anak muda yang diberkati Tuhan pasti bisa membalas kebaikan orang tua. Beberapa kali saya katakan itu. Kemudian, karena apabila nanti saya sudah berkeluarga sendiri, pasti akan sulit untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan keluarga yang baru secara bersamaan. Maka cari pasangan yang bisa mencintai kamu dan keluarga kamu. Tidak boleh cari pasangan yang dia tidak peduli orang tuamu. Cari pasangan yang mencintai orang tuamu seperti kamu mencintai orang tuamu. Supaya waktu kamu berkeluarga, berdua, bertanggung jawab atas orang tua kandungmu, juga orang tua dari pasanganmu. Jangan kau berpikir nanti kalau sudah menikah, bagaimana saya membantu. Tetap harus bertanggung jawab kepada orang tua. Karena hari tua orang tuamu, tanggung jawabmu. Oke. Pertanyaan berikut dari ibu rumah tangga usia 65 tahun, suami umurnya 73 tahun, ya lebih tua 8 tahun. Salam Pak Pendeta Eras, suami saya sudah tidak bekerja, hanya hidup dari uang jual rumah kami dan sebagian dibagi ke anak laki-laki saya khususnya. Uang jual rumah kami nggak banyak, hanya 300 juta. Saya ingin menceritakan kondisi rumah tangga saya yang banyak masalah terutama dengan anak-anak saya. Tolong saya minta bantuan Bapak Pendeta Eras yang sudah menjadi mentor rohani buat saya untuk mengatasi masalah saya ini dengan anak-anak. Anak saya 4 orang, 1 dan 2 perempuan, 3 dan 4 laki-laki. Semua sudah berumah tangga dan saya memiliki 12 cucu. Sekarang saya dan suami tinggal di rumah susun berdua. Anak-anak laki saya menikah dengan yang berbeda agama dan pernikahannya berantakan. Tapi pernikahannya hanya sampai pemberkatan, tidak ke catatan sipil.
Anak laki-laki saya yang nomor 3 sering menyakiti saya dengan kata-kata yang sangat kasar dan tidak merasa bersalah, selalu dibuat berulang-ulang. Tapi saya hanya bawa dalam doa supaya berubah. Tapi sampai sekarang masih terus menyakiti saya dan merongrong saya terus menerus dan saya terus membantunya. Tapi selalu dianggap tidak membantunya, padahal saya dan suami hidup dari uang hasil jual rumah saya. Dari hasil rumah uang saja. Dan anak-anak yang lain hidupnya cukup sehingga hanya bisa memberi kepada saya sebisanya, tapi yang penting tidak merongrong saya. Anak-anak saya juga sebagian suka berutang online maupun rentenir. Maaf kalau cerita saya ini terlalu panjang dan sebenarnya masih banyak yang saya mau ceritakan mengenai rumah tangga saya. Dan kiranya Bapak berkenan memberi masukan kepada saya bagaimana saya harus bersikap buat anak-anak saya. Terima kasih Pak Pendeta Era sudah mau membaca cerita kehidupan saya ini. Oke, saya jawab dulu yang ini. Anak yang ketiga yang sering menyakiti minta uang, mulai hari ini jangan diberi uang. Ibu merusak dia. Dia sudah berumah tangga, jangan diberi uang. Memang hampir tidak mutlak ini. Ada saat-saat tertentu Anda mesti bantu. Tapi mulai sekarang katakan Mama sudah tidak bisa cari uang. Uang Mama juga terbatas untuk hari tua. Mama tidak bisa bantu lagi. Ibu bantu terus, ibu merusak anak ibu. Stop, jangan bantu. Ini anak laki-laki saya yang nomor 3 Pak. Ke saya dan selalu berulang-ulang seperti ini langsung atau tidak langsung begini. Sumpah demi Tuhan Yesus sampai kematian menjemput lu nggak akan datang lihat lu biarpun untuk yang terakhir kalinya sekalipun cuma tanah kuburan nggak akan injek itu saya. Aku anggap hari ini nggak akan walaupun tanah kuburan nggak akan saya injek. Aku anggap hari ini hari kematian orang tua saya. Tanggal hari ini, tanggal sekian. Tulis dalam sejarah hidup saya. Rasa sakit saya udah terlalu numpuk dibuat sama lu. Ini sama orang tuanya lo ya. Lu bikin saya seperti sampah anak laki-laki yang selalu direndahkan di depan semua orang dari dulu. Kamu anggap saya sampah. Udah cukup saya dipermalukan sama orang tua sendiri. Nggak ada yang lebih menyakitin hidup saya selain dipermalukan orang tua sendiri depan banyak orang. Orang tua saya sendiri yang jadikan saya sampah. Kalau boleh, saya minta sama Tuhan. Saya bakal minta jangan dilahirkan di perempuan seperti kamu. Waduh, seperti lu katanya. Berarti iblis bermuka malaikat, kebanggaan orang tua itu terletak di anak laki-laki. Anak laki kamu sukses berarti orang tuanya juga harum namanya. Tapi kalau lu malah sebaliknya senang banget ngerendahin anak laki-laki kamu sendiri. Tahu nggak emang orang-orang di harapan di tempat dia itu tidak menilai kamu jelek. Mana ada ibu ngerendahin anak lakinya. Tunggu saya ulang ini. Ini gila nih anak nih kayaknya. Sama orang tuanya panggil lu. Lu malah sebaliknya seneng banget ngerendahin anak laki-laki. Kamu sendiri tahu nggak orang-orang di daerah itu, daerah mereka, nggak nilai kamu jelek. Mana ada ibu ngerendahin anak laki-lakinya. Semua orang di harapan, semua orang-orang di daerah itu justru malah kasihan sama saya dan anggap kamu nggak waras. Karena baru kali ini mereka lihat orang tua kandung menjelekkan anaknya sendiri. Bu, ibu usia 65 tahun, suami 73 sudah tua ini. Ini anak kenapa sampai marah-marah begini ya? Ibu buat apa ya? Tapi SMS ini benar-benar tidak patut untuk orang tua. Sesalah apapun orang tua. Saya khawatir ibu memanjakan dia sampai dia nggak mandiri. Ibu mesti stop. Ya, stop. Tetapi tidak mutlak, artinya ada saat-saat di mana ibu bisa membantu dia. Tapi ibu melakukan apa kepada anak ini sampai anak ini begitu dendam
dan memiliki kebencian, merasa direndahkan oleh ibu. Ini loh apa yang terjadi. Kalau ibu merasa pernah melakukan kesalahan, ibu minta maaf pada anak itu. Nak, ibu salah. Ibu telah melakukan kesalahan. Beri kesempatan ibu memperbaiki diri. Tapi uang tidak diberikan. Nah, kalau ibu tidak salah, diam. Ibu juga jangan jadikan ini berhala, menyusahkan ibu sampai ibu tidak bisa konsentrasi berdoa. Serahkan kepada Tuhan, ya. Saya kira itu yang saya nasihatkan. Bu, saya prihatin sekali melihat ibu. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada ibu dan penghiburan kepada ibu. Ya, dan ibu siap kalau nanti mendengar anak ini dihajar Tuhan dengan cara Tuhan. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan memberkati saudara sekalian.